Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita, telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau suatu hari misalkan tetangga kita mendapatkan kenikmatan misalnya, contohnya misalnya beli mobil baru gitu ya. Lalu coba kita rasakan hati kita kita rasakan. Apakah hati kita itu ada perasaan yang tidak suka? Bahkan mungkin hati kita itu ingin kenikmatan yang diterima oleh tetangga kita itu akan hilang gitu ya. Atau mungkin perasaan itu sebaliknya gitu ya. Misalnya setelah tetangga kita beli mobil baru, kita justru bersyukur. Karena apa? Karena bisa jadi suatu saat kita membutuhkan mobil tetangga itu untuk apa? Untuk keperluan kita ya. Bisa jadi seperti itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Syekh An-Nawawi rahimahumullah itu menjelaskan bahwa para ulama itu membagi perasaan yang seperti tadi itu, atau yang sering kita sebut dengan iri atau hasad ya, itu menjadi dua ya. Hasad yang hakiki. Hasad hakiki itu berarti seseorang berharap nikmat yang diterima orang lain itu menjadi hilang ya. Menjadi hilang. Maka menurut para ulama dan dikuatkan oleh hadis, perasaan yang seperti ini, hasad yang seperti ini, iri yang seperti ini itu haram ya. Itu haram. Tapi ada juga yang disebut hasad atau iri majasi atau ghibtah. Itu kita itu tidak mengharapkan apa? Nikmat yang diterima orang lain itu hilang ya. Bahkan kita memang kita itu iri ya dengan kenikmatan yang diterima orang lain, tapi kita tidak ingin apa? Nikmat itu hilang ya. Nikmat itu hilang. Bahkan apa? Kita itu memang menginginkannya. Apabila yang kita inginkan nikmat dari orang itu berupa hal tentang dunia, maka itu para ulama membolehkan ya, misalnya tetangga kita anaknya itu sukses misalnya, lalu kita juga ingin agar anak kita juga sukses, itu para ulama membolehkan. Tapi kalau tentang agama atau ketaatan, maka perasaan iri seperti itu malah dianjurkan. Kalau ada seseorang itu pergi umroh, kita kepingin ya. Kita bersyukur karena jamaah masjid ini ada yang umroh misalnya.
Lalu kita juga kepingin untuk umroh. Itu dianjurkan oleh para ulama. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam hadis ada dua hal secara umum, itu iri itu diperbolehkan ya. Iri itu diperbolehkan. Kalau iri yang pertama tadi itu ingin apa? Itu sudah mengarah ke dengki, ingin kenikmatan yang diterima orang lain itu hilang, itu harus kita tinggalkan karena itu haram hukumnya. Tapi yang dua ini secara umum ada dua yang diperbolehkan iri itu di hadis riwayat Bukhari nomor 1409 dan Muslim nomor 1352 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal ya. Yang pertama, rajulun atahullahu mala fasallatahu. Kita boleh iri kepada seorang yang Allah berikan harta. Jadi ada saudara kita jamaah masjid ini atau misalnya tetangga kita dikaruniai harta oleh Allah, harta yang banyak. Lalu ala halakatihi fil haqq, lantas ia pergunakan harta tersebut di jalan yang benar, di jalan ketaatan. Nah, yang seperti ini kita diperbolehkan iri ya, agar kita itu termotivasi. Sekali-sekali kita melihat pengumuman yang ada di teras itu misalnya ya. Di situ ada dikatakan di bagian pembangunan itu dari hamba Allah 10 juta misalnya. Dari hamba Allah 1 truk pasir itu. Nah, itu kita munculkan rasa iri kita itu. Rasa iri kita. Minimal itu apa? Kita harus ada keinginan untuk apa? Untuk bisa melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin pada saat ini kita belum bisa ya. Tapi setidaknya kita harus ada keinginan ya. Kita harus ada keinginan. Wah, hamba Allah itu kok infak 10 juta ya, luar biasa ya. Atau nah ini ada karpet baru ya. Berarti kita pun harus iri ya, harus iri. Kok ada hamba Allah yang mengganti karpet ini misalnya, kita harus punya ada perasaan iri gitu. Itu yang diperbolehkan oleh Nabi. Yang pertama. Yang kedua, hadisnya lanjutan hadis tadi, wa akharu atahullahu hikmah. Kita boleh iri kepada seorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu. Jadi kalau ada seorang yang diberi hikmah atau ilmu, lalu syaratnya fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau ada seseorang yang punya ilmu lalu dia amalkan dan dia juga ajarkan ke orang lain, maka itu pun kita boleh iri kepada orang itu, Jadi kalau ada seorang ustadz ilmunya bagus, ilmunya tinggi, lalu ustadz itu mengamalkan ya, ilmunya itu. Kalau ilmunya tidak diamalkan oleh ustadz itu berarti ya gedabrus ya. Dia hanya pinter tapi tidak diamalkan ilmunya. Dia hanya pintar menyampaikan saja, tapi enggak diamalkan oleh dirinya sendiri. Itu kita tidak boleh iri dengan yang seperti itu. Tapi kalau ustadz itu mengamalkan ilmunya dan dia juga mensyiarkan ilmunya atau mendakwahkan ilmunya, maka itu kita diperbolehkan untuk iri. Jadi kalau ada jamaah di sini misalnya, bacaan Al-Qur'annya kok enak gitu. Dia sering membaca Al-Qur'an, lalu dia dalam kehidupan sehari-harinya dia mengamalkan isi Al-Qur'an itu,
kita boleh iri kepada orang itu ya, kepada orang itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu dua hal itu tadi seolah-olah atau seperti yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan itu kita harus berlomba-lomba ya. Tidak boleh kita itu hanya mempersilahkan orang lain untuk berbuat baik. Kita sendiri harus punya keinginan untuk bisa berbuat baik. Harus punya keinginan untuk bisa berbuat baik. Walaupun mungkin pada saat ini kita belum mampu melakukannya. Tapi dengan keinginan itu semoga Allah minimal memberikan pahala niat kepada kita. Kalau ada seseorang yang sudah nabung kurban tahun depan, maka kita harus ada keinginan untuk melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena kalau kita niat untuk berkurban tahun depan, itu kita sudah dapat pahala satu niat ya. Pahala satu niat. Apalagi kalau betul-betul dilaksanakan, maka kita akan dapat 10 kali lipat, 10 kali lipat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari satu hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa mempelajari ilmu agama itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia ya. Pekerjaan yang sangat mulia. Seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini, itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia ya, sangat mulia. Keutamaannya sangat banyak. Keutamaannya sangat banyak. Antara lain seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kalau kita duduk seperti sekarang ini sambil mendengarkan 1-2 hadis dan ayat Al-Quran dibacakan, maka duduk bersama kita itu malaikat-malaikat. Jadi di sini ini banyak malaikat yang sedang duduk sekarang ini, cuman kita tidak bisa melihatnya. Yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit, sampai ke langit. Jadi para malaikat sangat suka dengan apa yang kita lakukan ini. Dan nanti kalau ini sudah kita tutup, mereka langsung terbang kepada Allah dan mereka melapor bahwa di Masjid Nurul Huda, Pondok Sidokare Indah baru saja selesai diadakan kajian gitu. Maka langsung Allah berfirman kepada malaikat-malaikat itu, saksikan olehmu wahai para malaikat, aku sudah mengampuni semua mereka yang hadir gitu. Semua mereka yang hadir. Jadi ibu bapak, kita ini pun akan mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah seperti itu. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang mau ngaji. Maka kita bisa menempuh berbagai cara untuk itu, bisa dengan membaca, bisa dengan ngaji. Di Quran surat At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahum fid-din. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya pergi ke medan perang. Itu waktu di zaman Nabi kan orang-orang itu kalau bahkan berebut untuk apa? Untuk pergi ke medan perang. Maka ditegur oleh Allah. Seolah-olah Allah bilang begini kepada kaum mukminin saat itu, jangan semuanya pergi berperang gitu. Jangan semuanya pergi berperang, katanya Allah di ayat ini, melalui ayat ini. Nanti bisa dibaca lagi Quran surat At-Taubah ayat 122. Lah kenapa kok jangan semuanya pergi ke medan perang? Allah melanjutkan ayatnya, seharusnya kata Allah, beberapa orang dari mereka, dari kalian itu ada yang pergi untuk memperdalam ilmu agama. Jadi sebagian pergi berperang, sebagian lagi untuk memperdalam ilmu agama. Kalau semuanya pergi berperang, kalau semuanya terbunuh, nanti tidak ada kader-kader yang bisa Yang bisa mendakwahkan Islam ini gitu ya.
Tidak ada kader-kader yang bisa menyiarkan Islam ini. Jadi harus ada yang menuntut ilmu ya. Harus ada yang menuntut ilmu. Lalu setelah itu disuruh oleh Allah kita itu untuk mendakwahkannya ya, menyampaikannya kepada orang-orang terdekat ya, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Kalau istri yang mencari ilmu, kepada suami dan seterusnya. Lalu melebar ke tetangga, lalu melebar lagi dan seterusnya. Itulah kenapa kok Nabi tadi membolehkan apa? Membolehkan kita itu iri kepada orang yang berilmu. Karena apa? Karena memang oleh Allah kita disuruh untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Seperti disampaikan di Quran surat At-Taubah tadi ayat 122. Lalu lanjutan Quran surat At-Taubah ayat 122 ini, waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, dan untuk memberi peringatan setelah menuntut ilmu, maka Allah menyuruh kita untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi maksudnya agar ada orang yang mensyiarkan Islam ini, agar ilmu agama ini tetap bisa terus disiarkan sampai kelak di hari kiamat ya, sampai kelak di hari kiamat. Jadi jangan terus setelah mondok, setelah nuntut ilmu, terus ilmu itu disimpan untuk dirinya sendiri ya. Itu bisa diancam oleh Allah sebagai menyembunyikan ilmu ya, menyembunyikan ilmu. Jadi ilmu yang kita dapat itu kita amalkan, dapat satu ayat berusaha mengamalkan, dapat satu hadis berusaha mengamalkan, lalu setelah itu sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kedua bahwa harta yang halal itu bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sebetulnya bukan pemilik dia itu, tapi dikaruniai Allah ya, dikaruniai Allah rezeki ya, dikaruniai Allah rezeki. Allah telah memilih dia untuk mendapatkan harta itu ya. Banyak sekali orang yang bekerja keras, berdoa, tapi Allah tidak mengkaruniai harta yang cukup kepada orang itu. Kenapa kok bisa begitu? Banyak alasannya Allah ya. Bisa jadi Allah sudah tahu kalau si A itu diberi harta yang banyak, maka dia mungkin menjadi orang yang medit ya, sehingga kalau dia medit, dia akan masuk neraka ya. Atau bisa jadi kalau seseorang itu diberi harta, maka dia tidak ke masjid lagi ya, tapi dia ke mall terus, dia sombong dan lain sebagainya, maka dia menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ada orang yang diberi harta tapi juga dia itu loman ya, dia itu dermawan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita tiru. Jadi orang yang memiliki harta kayak gitu, hikmah yang bisa diambil, diperoleh dengan jalan yang halal, maka disalurkan untuk nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Jadi itu harus diperhatikan dulu ya, harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu dermawan kepada kesana kesini, tapi kepada keluarganya sendiri medit gitu. Keluarganya sendiri sangat ngirit sehingga istrinya mungkin sampai tidak makan dan sebagainya, anaknya kurang ini kurang itu gitu dan seterusnya. Jadi keluarganya diperhatikan. Lalu setelah itu zakat yang wajib dilaksanakan. Zakat wajib itu kan zakat mal kalau sudah sampai nisab, dan zakat fitrah, yang zakat fitrah. Lalu sedekah kepada fakir miskin, dan untuk menyambung hubungan kerabat ya, untuk menyambung hubungan kerabat. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini sudah kita sampaikan satu hadis, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat pendukung.
bahwa kita itu boleh iri kepada dua hal, ya. Boleh iri kepada dua hal secara umum, ini secara umum, yaitu kepada orang yang berilmu yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi kita itu tidak boleh iri kepada orang yang hanya taat beribadah tapi dia tidak berilmu, ya. Jadi bedakan antara orang berilmu lalu dia taat beribadah. Ada orang yang apa? Dia itu hanya taat beribadah tapi tidak punya ilmu, tapi tidak punya ilmunya. Jadi kita boleh iri kepada orang berilmu lalu mengamalkan dan mengajarkannya. Terus yang kedua, kalau kita ingat lagi tadi bahwa kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik waktu siang maupun malam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ilmunya sederhana, tapi mari kita berusaha untuk bisa mengamalkannya, Dan diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban tanggal 6 Juni tahun 2025 insyaallah bisa menghubungi takmir untuk misalnya sekedar mencatatkan nama, ya, atau mulai menabung 100.000, 50.000 dan seterusnya itu. Maka dengan mendaftarkan nama saja berarti kita sudah mendapatkan pahala niat untuk berkorban. Andaikan sebelum tanggal 6 Juni ini kita dicabut nyawa, meninggal, berarti kita sudah dicatat Allah sebagai orang yang berkorban, ya. Orang yang berkorban. Karena apa? Sudah niat, ya, sudah niat. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk segera mendaftarkan diri agar kita dicatat sebagai orang yang berkorban. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.